Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Davin Zufar Ramdhani dengan NRP 5026251160 dan saya di sini akan mengerjakan tugas challenge Packet Tracer challenge 1 dan 2. Di sini kita mulai saja. Di sini kita mulai dengan modul 1.pkt yang ada di dalam Classroom. Nah, di sini kita akan melakukan challenge 1 dulu, yaitu adalah tujuannya untuk menghubungkan antara 3 router dan antara semua PC-nya di antara router tersebut agar bisa terhubung. Jadi, saat kita memulai di modul 1.pkt, kita lihat masing-masing PC-nya itu belum punya alamat IP, jadi sini kita tambahkan dulu sesuai yang ada di dalam instruksi atau di dalam contoh challenge-nya. Kita akan menuruti IP-nya itu saja, yaitu ini di PC 0 kita isi 192.168.1.2 lambat. Maaf, oke, ini saja. Selanjutnya PC 2 kita isi dengan kode IP 192.168.1.3. Langkah selanjutnya adalah kita coba untuk menyalakan router 0 dulu seperti ini. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikan IP untuk alamat di mana PC 0 dan PC 1 itu kabelnya bertemu di router 0, yaitu di fast Ethernet 0. Kita isi dengan kode 192 atau kode IP 192.168.1.1. Oke, baik, sebelumnya kita saya mau kasih label dulu agar kita bisa dengan mudah melihat kode IP-nya. Lalu kita mau tambahkan juga untuk PC 0 dan PC 1. Kita ketik saja sesuai IP yang tadi kita masukkan untuk masing-masingnya. Baik, seperti itu. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah untuk perkenalkan si PC ini dengan si router. Jadi si PC-nya itu nanti jika perlu mengirim data, dia akan tahu bahwa dia harus mengirimnya ke router dulu. Sini kita tulis default gateway-nya, yaitu IP-nya si router yang kita tancapkan kabelnya itu dengan switch-nya itu tadi ya. Ini sama kita isikan juga di default gateway-nya di PC 1 juga. Sekarang kita bisa coba tes apakah datanya bisa dikirim dari PC dan bisa diterima oleh router. Misalnya sini PC 0 dan router 0 karena tadi sudah kita kenalkan ya antara kedua alamatnya. Jadi kita lihat, dan ini successful. PC 1 ke router 0, successful. Ke PC 0, kita anggap sudah sukses ya. Nah, langkah yang sama akan kita lakukan ke router 1, PC 2, dan PC 3. Hanya saja tentunya dengan IP address yang berbeda ya. Baik, jadi ini saya mau kasih label dulu
Nanti kita mau isinya router satu itu IP-nya 192.168.1.1 seperti ini. Tambahkan label untuk PC2 dan PC3 juga. Sekarang saya mau menyalakan router 1. Ini saya langsung mengkonfigurasikan seperti yang sudah kita tulis IP address-nya untuk router 1 tadi, itu 192.168.2.1. Itu saja. Selanjutnya, kurang lebih melakukan hal yang sama ke PC2 dan PC3, yaitu kita harus memasukkan alamat atau membuatkan alamat IP address untuk PC2 dan PC3. Tapi di sini saya mau masukin default gateway-nya dulu, supaya dia tahu supaya PC2 dan PC3 tahu untuk mengirim ke router 1. Ini kita ikuti aja ininya. PC3. Oke, maaf tadi recording saya lagi nge-freeze. Baik, kita lanjut lagi di PC3 tadi. Kita isi IP address-nya seperti yang kita tulis di note. Lalu, default gateway-nya kita isi dengan IP address-nya router di FA1. Kelihatannya sudah bisa harusnya. Nah, jadi di sini, coba lagi, kita kirim dari PC2, PC3 ke router dan sebaliknya. Bisa dilihat sudah successful. Kita anggap sudah bisa, antara dua sistem ini sudah bisa. Nah, di sini kita mau menambahkan satu router lagi di tengahnya. Jadi kita ambil aja, ini VT router, kita taruh tengah. Saya mau pindahin sedikit. Eh, Oke, lanjut di sini. Oke, saya rename routernya yang baru saya tambahin jadi router 2. Em, Oke, jadi saya lupa untuk melabeli networknya atau jaringannya yang ada di dua, dua jaringan ini. Jadi di sini karena kita pakai, nah, karena di octet 3-nya atau network address-nya itu satu, jadi networknya itu 192.168.1.0. Hanya di host address-nya. Oke, jadi itu kita tambahin untuk yang kanan. Karena oktet 3-nya 2, eh, IP networknya 192.168.2.0 seperti itu. Baik. Di sini di antara tiga router kita sambungkan dengan copper crossover, kabel copper crossover. Kita taruh di flash ethernet 1. Ini crossover di flash 1 ke di sini saya mau ambil label dulu ya. Yang pertama,
di fast Ethernet 1 punyanya router 0. Ini saya mau buat jadi 192.168.3.1 itu. Nah, jadi di sini nanti networknya itu akan menjadi 192.168.3.0 karena update ketiganya itu angka 3 seperti itu. Nah, untuk bagian router 2-nya yang FA0 atau sebelah kirinya akan menjadi 192.168. Kita buat satu circle ya, jadi octet 3-nya dia tetap angka 3, lalu baru host address-nya kita kasih angka 2. Selanjutnya yang sebelah kanannya atau FA1-nya router 2, karena udah dibatasi router 2 ya, jadi yang sebelah kanannya itu akan harus berbeda networknya. Jadi kita pakai octet ketiganya itu angka 4 seperti ini. Kita kasih angka untuk host address-nya kita kasih 1 aja. Gitu. Atau untuk router satunya yang sebelah kirinya, karena networknya harus sama, jadi kita kasih IP-nya 192.168.4.2, host address-nya 2, itu aja. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalamnya. Ano, yang FA1, kasih 4.1 ya, sudah. Oke. FA sesuai yang sudah kita bikin tadi, 198, 162, 168, 4.2. Itu. Oh iya, lupa. Kita nyalakan semuanya biar bisa terkoneksi ya ininya. 10 sudah nyala. FA1 kita nyalakan. Oh ya, ini dinyalakan. Selanjutnya kita harus memperkenalkan antara ketiga router ini ke satu sama lainnya. Yaitu metodenya yang dipakai untuk tugas ini adalah metode static routing. Jadi caranya, kita mulai dari FA10 di router 0. Ini kita ke bagian statiknya. Ini sisa percobaan saya, coba saya hapus dulu ya. Nah, jadi misal di sini kita di router 0, kita menggunakan static routing. Jadi di sini ibaratnya adalah kita memperkenalkan uh, memperkenalkan bahwa untuk misal untuk mencapai network 192.168.4.0 yaitu yang sebelah kanannya router 2 ini, maka ini saya tulis admasnya dulu. Kita harus melewati router 2. Ya, dan itu kita tulis di next hop. Jadi kita tulis IP-nya router 2 yang terhubung dengan router 0, yaitu 92.168.3.2, seperti ini. Nah, karena jelasnya kita mau router kita mau mengirim root dan mau mengirim data dari router 0 ke jaringan 192.168.2.0, maka kita juga harus mengenalkannya ke network itu ya. Karena itu networknya di mana PC2 dan PC3 berada. Jadi kita tambahin lagi untuk static routingnya dengan tujuan network itu 2.0 dan next hop-nya kita taruh kita kodekan untuk tetap melewati 3.2 ya, seperti itu.
Nah, dengan begitu di sini kita jadi punya untuk router 0 kita jadi punya jalan, kita sudah memperkenalkan jalan untuk kedua arah yaitu ke kanan dan ke bawahnya. Nah, jadi di sini kita tinggal lakukan kurang lebih hal yang sama ke router lainnya. Jadi kita lanjut ke router satu dulu ya di sini, static routing. Nah, di sini kita coba akan hubungkan, ini kita coba hubungkan network 192.168.1.0 gitu ya. Karena jelasnya kita mau router 3 untuk mengakses ke arah PC 0 dan PC 1 ya, seperti itu. Masnya 255.255.255.0. Nah, untuk ke network punyanya PC 0 dan PC 1 kita harus dari router 1 jelas kita harus terkoneksi ke router 2 dan alamat IP-nya itu ya itu 198.168.192.168.4.1 ini. Oke, kita lanjut dan jadi tambahan lagi karena kita untuk menuju ke network 1.0 ini kita itu juga perlu melewati network 3.0 ini, maka kita juga harus tulis harus buat static root baru lagi untuk dengan tujuannya 3.0 dan masih karena router 3 itu yang berhadapan langsungnya sama 192.168.4.1 di FA1 di router 2, maka next hop-nya kita tetap tulis atau kita tetap tulis bahwa itu arahnya lewat situ dulu gitu untuk menuju ke 3.0. Oke, selanjutnya kita pergi ke router 2. Oke, karena router 2 ini ada di tengah-tengah ya. Jadi, jelas kita mau agar dia bisa mengirimkan data ke dua arah, yaitu ke kanan dan ke kiri. Sampai kita kembali ke router 2. Jadi karena kita mau untuk mengarahkan data ke sebelah kanan dan kiri router 2, jadi kita tulis saja di sini jaringan di mana semua PC-nya itu berada, yaitu di 192.168.1.0 yang pertama, seperti biasa, subnet masknya 255. Lalu kita lihat saja karena kita mau ke arah kiri ya. Setelah keluar dari router 2 yang kita temukan pertama itu ya kan 192.168.3.1, maka kita tulis sebagai next hop-nya itu IP itu gitu. Kita tulis 192.168.3.1 sebagai next hop-nya. Itu. Kita add aja, ini baru lagi. Nah, selanjutnya buat static root untuk yang ke arah kanan dari router 2. Jadi kan kita maunya ke 2.0 ya jelasnya. Nah, eh, setelah keluar dari router 2 yang IP pertama yang kita temui untuk mengarah ke 2.0 yaitu adalah 192.168.4.2, maka next hop-nya kita tulis seperti itu. Lalu kita add saja. Oke, jadi saya mau cek and recheck sedikit. Masing-masing udah ada 2 static root di routernya. Nah, jadi bisa sekarang kita coba misal dari PC 0 ke PC 2. Oh ya, masih valid. Sebentar. Saya coba troubleshooting atau kita coba tes dulu. Oh, oke, udah successful. Cuman butuh di skip waktu aja ternyata. Oke, successful. Coba tes antar root ya, misal router 0 ke router 2. Successful. Router 0 ke router 1.
successful. Router 1 successful. Oke. Jadi di sini kita anggap sudah bisa ya untuk challenge satunya karena kita lihat di sini dari PC dalam network yang berbeda sudah bisa sukses untuk kirim datanya. Jadi kita akan lanjutkan saja ke challenge 2-nya setelah challenge 1 ini. Dimana kita kurang lebih ya harus menambahkan satu router lagi ya di antara 3 router ini. Selanjutnya di sini kita akan lanjutkan di sini kita akan lanjutkan dengan challenge 2 yaitu titik mulainya dari challenge 1. Jadi dari titik ini kita mau menambahkan salah satu router lagi. Nah, di sini saya mau untuk sebelumnya memisahkan misalkan yang ini dulu. Lalu saya mau menggerakkan ke kanan sini sedikit. Lalu kita tambahkan router PP router. Lalu kita sambungkan pakai copper crossover dari router 2 ke router 4 dan 4 ke router 2. Ke router 1 maksudnya. Router 1. Nah, di sini saya mau buat antara router 2 dan router 4 itu menjadi network ya 192.168.4.0. Kita buat tandai dulu agar kita bisa membuat network ini. Nanti kita perlu memindahkan atau IP-nya kita IP 192.168.4.2 ini kita pindahkan jadi punyanya router 4 di fase Ethernet 0.0. Ini saya mau masukin untuk final 0, masukin 192.168.4.2 ini. Untuk network yang di sebelah kanannya router 4 ini saya mau jadikan jadi 192.168.5.0. Nah, itu kita isi di bagian A10, yaitu kita isi 92.168.5.1. Lalu di router satunya yang di FA10-nya kita isi 92.168.5.2. Ya. Oke. Ini saya mau kasih labelnya dulu. Ini. Nah, setelah itu kita seperti tadi sebelumnya kita setting masing-masing routernya supaya dia bisa mengenal router lainnya yang mengarah ke network di mana itu yang ada PC-nya tadi ya. Jadi kita mulai cek dulu dari router 0. Jadi kita cek statik. Kita cek yang keluarnya dulu ya. Yaitu yang FA10
Oke, masih nyambung ya, dia masih sama seperti yang tadi. Statiknya, karena kita ketambahan network baru ya, eh, yaitu yang 5.0 ini, network 5.0, maka kita perlu tambahin pengenalan atau kenalkan router 0. Kita perlu kenalkan router 0 dengan network 5.0. Nah, next hop-nya kita sini input dari router 0 yang berhubungan, yang paling dekat dan yang paling berhubungan langsung dengan network 5.0 ya. Itu 192.168 eh, titik 4 titik 2 seperti ini. Nah, maaf sebentar, sebenarnya saya agak salah sedikit ya. Jadi yang benar itu, walaupun kita mau ngajarin router 0 untuk connect dengan network 5.0 ini, kita next hop-nya itu tetap di yang paling dekat ke sebelah kanan ya. Jadi tetap next hop-nya itu 192.168.3.2. Kita add aja. Yang 4.2 tadi kita hapus. Seharusnya sudah ya. Coba kita lihat yang selanjutnya dulu. Jadi kita ke router 2. Nah, eh, yang sudah ada itu untuk ke jaringan satu atau network 1.0 lewat kiri lewat 3.1 dan ke 2.0 lewat kanan yaitu 4.2. Yang belum yang belum di address itu network 5.0 ya belum. Jadi sini kita tambahin aja 192.168.5.0. Lalu ini tetap sama ya untuk next hop-nya karena kita melihat yang paling dekat ke arah kanannya sehingga dia bisa ketemuan, bisa saling mengenal nanti dan bisa ditembuskan untuk melewati network 5.0 ini ya. Jadi kita add aja. Bentar, maaf, kok nggak mau ya. Oh, mungkin mungkin ada salah sebentar. Sebentar, kita coba router 4. Mungkin mungkin saya agak lupa di interface nolnya itu 4.2 kan ya. Oke. Baik, seharusnya sudah. Oh, sebentar. Em, oke, mungkin karena network 5-nya belum ada kali ya, iya ya. Atau sebentar. Ya, kita move on ke router 4 dulu ya, mungkin kelihatannya. Di FA10, ini sudah 5.1, di ke sebelah kanannya. 4.2, ya seharusnya sudah betul. Lalu sebelah kanannya, di FA10-nya udah 5.2. Mungkin ini harus dinyalain dulu. Coba ya. Oke, ada yang salah ya? Oke, baik. Sini saya mau coba tulis ulang ya. Untuk IP-nya 192.168.5.0.
Oh, bisa? Oke. Kurang tahu tadi mungkin ada yang kepencet sesuatu mungkin di teksnya. Oke, sekarang kita ke router 4. Kita lakukan yang sama karena di flash Ethernet satunya ini sudah kita setting agar dia IP-nya 5.1 ya, bagian yang itunya. Nah, ini router yang baru jadi kita lihat bahwa kita mau datanya itu bergerak ke kanan dan ke kiri dari routernya. Nah, yang mau kita tuju itu kan network PC-nya, jadi kita tulis dulu IP-nya 192.168.2.0 karena ini tuh network di mana ada PC buatan PC 3 ini ya. Lalu masnya kita tulis 2553 kali titik nol karena tipe IP address-nya tipe C. Nah, karena ini yang kita buat ini arahnya ke kanan, jadi kita kasih untuk next hop-nya itu eh, IP ke arah kanan yang paling dekat ya, atau yang bersentuhan langsung dengan 5.1 ini. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat untuk arah yang ke kiri. Nah, jadi kalau kita ke kiri satu itu kan ada network 4.0 ya. Ya 4.0 itu tidak perlu kita, maksudnya tidak perlu bikin anunya ya, bikin root static rootnya. Kita langsung ke 3.0 aja. Karena kita tidak punya koleksi secara yang langsung gitu. Nah, jadi di sini kita beritahu untuk eh, jika kita mau ke network 3.0 maka kita harus lewat router 2 dengan IP-nya yang terkonek ke router kita yaitu 192.168.4.1 ini. Nah, terakhir yang paling kiri ini yang network yang dimiliki atau tempatnya PC kita, PC 0 dan PC 1 itu kita buat jadi network 1.0 dan ininya next hop-nya tetap karena kita melihat ke yang kita cuma perlu untuk mengenalkan dia bahwa kalau mau ke 1.0 itu lewatnya 4.1 dan nanti dari 4.1 itu yang menghandle akan router 2 ya. Jadi static route-nya berlanjut dari yang sudah kita buat di router 2 tadi, nanti dia akan mengarahkan datanya lebih lanjut untuk pergi ke 3.1 lalu nanti ke 1.0 gitu. Seperti itu ya kurang lebih. Oke, selanjutnya ke router 1. Saya mau cek di flash Ethernet satunya udah sesuai ya 5.2 untuk menyambungkan ke router 4 dan Ethernet 0-nya juga sesuai. Nah, ini karena dari jalan satu tadi udah ada untuk arah ke, tapi ini salah ya karena sekarang ada router 4 jadi dan ada data network 5.0 jadi kita harus hapus yang lama ini dulu. Nah, jadi kita mau dia untuk ke network network 4 yang router 5 tidak tersambung secara langsung itu kan network 4, network 3 sama network 1 ya. Anggap aja kita mulai dari satu dulu. Nah, karena kita sudah program static route-nya router 4 untuk mengarah ke satu, maka kita oper dari router 0, dari router 1 ke router 4 itu. Jadi kita kasih next hop-nya itu 5.1 karena itu yang terhubung dengan router 1 ya. Nah, selanjutnya adalah network 3.
karena jalan dari router 4 ke router 2 ke router 0 itu udah ada ya, udah kita program di static routes masing-masing routernya. Jadi kita tinggal masukin static routes-nya itu dari router 1 ke router 4 yang belum ada ya, belum ada jalannya gitu. Jadi kita kenalkan jalan menuju ke network 3.0 melalui router 4 dari router 1. Maka kita tulis IP address yang dipunyai router 4 itu 192.168.5.1. Nah, sekarang untuk network 4.0 sama ya sebenarnya. Yang saya jelaskan tadi, untuk router 4 ke arah kirinya itu sudah ada programnya, jadi kita tinggal hubungkan dari router 1 ke router 4 untuk mengakses network 4.0. Seperti ini. Oke, baik. Harusnya, harusnya ini sudah bisa ya. Kita coba skip time dulu agar dia bisa menjadi aktif gitu ya. Agar dia bisa menyesuaikannya. Lalu kita coba dari PC 1 ke PC 2. Oh, masih ada yang fail. Oke. Barangkali ada yang salah, tapi saya mau coba skip dulu. Dari PC 0 ke PC 2. Oh, oke, fail. Bentar. Ini 4. Nah, sudah sih harusnya. Oke. Ini juga sudah harusnya. 152. Sudah harusnya. Oh, sebentar. Benar sih harusnya. Ya, sudah benar harusnya. Saya masih baca-baca dulu ya nih untuk ngoreksi apakah ada yang salah lagi. Oke, baik. Jadi begini. Saya coba tes dari kirim data dari PC 0 ke router per 1 dan hasilnya successful. Kita coba ya. Misal dari PC 1 ke router 1 itu successful. Tapi ketika dari PC 1 ke PC 2, nah, sebentar. Dari PC 1 ke PC 2 itu successful, tapi dari PC 1 ke PC 3 itu failed. Coba kalau misal dia dari router 1 ke PC 2 itu successful. Tapi dari router 1 ke PC 3 successful. Saya mencoba kalau misal dari router dari PC 3 ke PC 1 successful. Ini nggak saya utak-atik, nggak saya ganti-ganti ya. Ini nggak saya cut juga. Ini dia langsung ya dari tadi PC 1 ke PC 3 fail, tapi ini tadi barusan kalau sebaliknya bisa. Oke, sekarang saya mau tes lagi ya. Misal balik lagi dari PC 1 ke PC 3. Oh, sekarang successful. Berarti mungkin hanya perlu untuk dicoba-coba ya. Eh, Mungkin dia perlu untuk dijalankan di masing-masing PC-nya dulu mungkin sistem sistem barunya gitu kali ya. Itu yang mungkin yang saya pahami ya gitu. Oke, eh jadi review singkat lagi. Jadi, misal PC 0 ke PC 1,
untuk memastikan, jadi PC 0 ke PC 1 aman, PC 0 ke router 0 aman. Oh, sebentar, delete aja dulu. PC 0 ke router 2 aman. PC 0 ke router 4 aman. PC 0 ke router 1 aman. PC 0 ke PC 2 aman. PC 0 ke PC 3 aman. Oke, selanjutnya dari PC 1 router 0 aman. Satu, kita coba langsung aja ke router 1 ya. Kalau aman berarti semuanya aman harusnya. Dari PC 1 ke PC 2 aman. Dari PC 1 ke PC 3 aman. Ya, berarti harusnya sebaliknya aman juga. Tapi coba aja kita dari PC 2 PC 0 aman. PC 2 PC 1 aman. Harusnya di seluruh perjalanannya juga aman. Lalu dari PC 3 ke PC 0 aman. PC 3 ke PC 1 aman. PC 3 ke PC 2 aman. Ya, baik. Kelihatannya sistemnya sudah berfungsi ya ininya, jaringannya. Baik, menurut saya ini sudah eh, menun- menuntaskan challenge 2. Jadi eh, saya akan melakukan penutupan. Jadi terima kasih sudah menonton atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan atau kekurangan. Dan eh, selamat malam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.